Ambil apa? Wajib hidup, wajib mati. Hah? Wajib hidup, Mengakui wajib kesalahan mati. atau bagaimana? (28 Mei 2015), Pengadilan Negeri Siak Pekanbaru Riau menjatuhkan hukuman mati pada Muhammad Jamil, kurir pembawa 8 ton ganja Aceh. Ini sikapnya bagaimana? Hah? Hah? Baik, bagus. Sikapnya bagaimana? Pikir-pikir. Terima. Pikir-pikir dulu ya, 7 hari ya, hak saudara itu. Hah? Terima, mati. Nah, terima ya, jaksa. Pikir-pikir 7 hari ya. Jangan lama-lama pikirnya ya. Di sini sudah memati, di situ tidak memati. Ya. Sidang nomor 40 Pitsus atas nama terdakwa Muhammad Jamil alias C ditutup dan Tak hanya menerima putusan mati hakim, terdakwa Muhammad Jamil bahkan tersenyum mendengar vonis hakim. Wajib hidup, wajib mati. Hah? Wajib hidup, Mengakui wajib kesalahan mati. atau bagaimana? Perasaannya sekarang macam mana? Dalam persidangan di Pengadilan Negeri Siak, sang supir truk Muhammad Jamil terbukti melanggar pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Narkotika. Perbuatan terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah yang tengah memberantas narkoba. Selain itu, pria berusia 32 tahun ini telah 2 kali dihukum penjara dengan kasus yang sama. Sebelumnya Jamil juga pernah dihukum karena membawa 7 ton ganja di Aceh. menjatuhkan putusan terhadap para terdakwa dengan hukuman mati bukan saya lakukan tanpa dasar hukum. Saya melakukan hal tersebut dengan dasar hukum dan pertimbangan dan sesuai dengan keyakinan saya maupun majelis hakim. Jadi dalam hal ini apa yang kami jatuhkan itu sudah sesuai dengan apa pertimbangannya, rasa keadilannya, kemudian yang akan kita pikirkan adalah efek daripada peredaran ganja yang sebanyak 8 ton. Sebagai manusia yang tahu kebenaran, lakukanlah walaupun itu pahit, walaupun itu sangat berat, tetapi saya harus melakukan hal tersebut. Walaupun sang kurir ganja Muhammad Jamil menerima vonis mati Pengadilan Negeri Siak, namun tim pembela tetap mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Riau. Ya, peranan masing-masing terdakwa itu berbeda dan itu telah dipertimbangkan oleh majelis hakim ketika menjatuhkan putusannya secara runtut. Dan atas pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Siak, masing-masing kelima terdakwa telah menyatakan upaya hukum banding. Dua bulan berselang Agustus 2015, Pengadilan Negeri Pekanbaru Riau akhirnya memutuskan mengganti vonis hukuman mati Muhammad Jamil dengan hukuman seumur hidup. Oleh Pengadilan Negeri Siak dijatuhi hukuman mati ya, yaitu atas nama Muhammad Jamil alias CX. Ya. Ini di Pengadilan Tinggi putusannya pidana penjara seumur hidup. Namun demikian untuk Muhammad Jamil tidak setiap majelis hakim mempunyai pertimbangan yang sama. Majelis hakim mempertimbangkan bahwa untuk Muhammad Jamil dia hanya terbukti sebagai kurir, sehingga ada pertimbangan tertentu bagi majelis hakim terhadap putusan Muhammad Jamil, yaitu dengan mempertimbangkan rasa keadilan, kepastian hukum, dan juga kemanfaatan.
Namun demikian, tidak berarti terhadap terdakwa tersebut tidak dijatuhi pidana yang menurut majelis hakim yaitu sudah setimpal dengan perbuatannya, jadi pidana penjara seumur hidup. Muhammad Jamil adalah seorang anggota kelompok pengedar ganja antar provinsi. Jamil hanya bertindak sebagai kurir atau supir truk. Ia ditangkap bersama dengan dua rekannya, Muhalil 25 tahun dan Safrizal 20 tahun yang bertindak sebagai supir cadangan dan kenek truk tanggal 24 Oktober 2014 lalu. Dari pengakuan Jamil, dirinya bertugas membawa truk berisi 186 bungkus ganja seberat 8 ton dari kawasan hutan Janto Aceh Besar dengan tujuan Jakarta dan Bandung dengan upah 120 juta rupiah untuk bertiga. Baru sekali sumpah. Hah? Ini baru sekali. Dijanjiin berapa? 120. 150 per? 120. Oh, 120 orang. Ya. Bagiannya berapa? 20, 50, 60. 20 dia siapa? Dia ada langsung dari ladang itu, ladang ganjanya? Enggak. Jadi? Udah di tempat lain. Di hutan. Di mana Bang? Di Padang atau bersih aja ya? Bukan, di hutan. Hutan, oh di hutan. Berarti udah di hutan nih? Ya, di hutan. Daerah mana tuh? Hah? Daerah mana? Aceh mana? Janto. Hah? Janto. Jansol. Jansol deh, Aceh mana? Janto Aceh Besar. Ketiga pelaku masing-masing Jamil sebagai supir, Muhalil supir cadangan dan Safrizal kenek ditangkap aparat BNN 4 hari. Setelah mereka bertolak dari Aceh Besar, mereka ditangkap di salah satu restoran di Jalan Lintas Sumatera kilometer 53, kawasan Kandis, Pekanbaru, Riau. Karena informasinya bahwa di Pekanbaru itu adalah truk tidak memungkinkan untuk jalan lagi, tangkap di sana. Tapi untuk menunggu bisa ditangkap di Pekanbaru, kita juga harus tunggu kesiapan yang ada di. ...24 Oktober 2014 menjadi sejarah dalam pemberantasan narkoba di tanah air. Penangkapan 8 ton ganja di Riau menjadi penangkapan terbesar di Indonesia dan juga terbanyak se-Asia Tenggara. 8 ton ganja asal Aceh Besar ini telah dipantau lama oleh tim BNN. Mereka mengikuti sejak ganja dipanen, pengepakan hingga pengangkutan. Ada pengendali, bahwa pengendali ini sebenarnya orangnya ada di Aceh. Tetapi pada saat kita profiling di Aceh, orang ini sedang dalam perjalanan ke Jakarta dan mau ke Bogor. Tim kita ada 2 tim, ini 2 tim untuk membuntutin dari Aceh sampai perjalanan semampunya sampai kemana. Karena ini truk ini tujuannya adalah Jakarta. Nah, pengendali ini base stay-nya itu ada di Bogor. Kita mau tangkap dalam waktu yang bersamaan. Jadi pada saat mobil ini membawa ganja yang 8 ton ini ditangkap, maka waktu yang bersamaan si Bogor ditangkap dan di Bandung ditangkap. Jadi tim ini ada 4 tim. 4 tim. 2 tim untuk truk, 1 tim untuk Bogor,
satu tim untuk Bandung. Yang ada di perjalanan sampai mana, titik mana, dan di Bandung ini titik mana, dan berada di kegiatannya ada di rumah sebelah mana, kita sudah clear. Kalau ada perubahan pindah rumah harus memberitahu juga. Dan yang tim yang ke Bogor yang orangnya sedang dalam perjalanan dari Aceh ini, kalau masih di Soekarno-Hatta jangan ditangkap dulu, tunggu sampai tempat sampai ke Bogor karena kemungkinan ada barang bukti tambahan atau tersangka tambahan yang ada di Bogor. Itu yang perlu tim ketahui dan tim perlu perhatikan dan perlu kerjakan dengan cermat. Ada pertanyaan? Ketiga pelaku Muhammad Jamil, Safrizal dan Muhalil ditangkap aparat BNN di salah satu restoran di kawasan Jalan Lintas Sumatera, Kecamatan Kandis, Pekanbaru Riau. Karena informasinya bahwa di Pekanbaru itu adalah truk tidak memungkinkan untuk jalan lagi, tangkap di sana. Tapi untuk menunggu bisa ditangkap di Pekanbaru, kita juga harus tunggu kesiapan yang ada di Bogor dan ada di Bandung. Karena takutnya nanti ini sudah ditangkap, di sini belum bisa, di sini belum bisa. Makanya kita nunggu sebentar. Kebetulan waktu itu ditangkap pada subuh. Waktu subuh kita tangkap. Pagi itu, kedua tim BNN yang telah membututi truk sejak dari Aceh langsung menyergap ketiga pelaku. Jamil, Safrizal, dan Muhalil di kilometer 53 Kandis, Pekanbaru Riau. Ketiga pelaku berikut dengan sejumlah barang bukti, truk fuso, 8 ton ganja yang dikemas dalam 186 bungkusan ganja kering diamankan ke kantor BNN Pekanbaru Riau. Sedangkan kurir yang diamankan waktu itu yang pertama bernama Jamil, itu supirnya, super 1. Yang kedua bernama Muhalil, itu super 2. Setelah itu ada Safrizal, itu keneknya. Di mana pengakuan mereka itu dibayar untuk supir satunya 50 juta. Supir 2-nya juga 50 juta. Supir 3, sedangkan keneknya itu mendapat bagian 20 juta. Tidak tanggung-tanggung. Selain membekuk 3 kurir ganja, BNN juga menangkap pengendali dan pemesan ganja di Bogor dan Bandung. Ganja yang terbesar yang pernah ditangkap kontrol delivery, dan ini bisa menangkap di samping pelakunya yang ada di kendaraan juga pengendali dan mereka yang menerima 88 ton. Dari hasil penangkapan sindikat 8 ton ganja di 3 lokasi yang berbeda, BNN menangkap 5 orang pelaku. Kurir ganja ditangkap di kawasan Jalan Lintas Sumatera, Pekanbaru Riau, pengendali lapangan ditangkap di Bogor, dan pengendali utama di Kota Bandung. Mereka adalah Muhammad Jamil, Safrizal, dan Muhalil berperan sebagai kurir atau supir truk ditangkap di Pekanbaru. Pengendali lapangan Ade alias Budiman ditangkap di Bogor, dan pelaku utama Arifin Ibrahim alias Bang Pin ditangkap di rumahnya di kawasan Toha, Bandung. Terdakwa AR Ibrahim alias Bang Pin alias Ramli alias Adrian M, yaitu hukuman mati. Dari 5 pelaku sindikat pembawa dan pengendali 8 ton ganja, Pengadilan Negeri Siak menjatuhkan hukuman mati pada Arifin Ibrahim dan Muhammad Jamil. Terdakwa atas nama Ibrahim dan Jamil, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2015 telah menjatuhkan vonis mati. Sedangkan untuk terdakwa Muhalil dan Safrizal dijatuhi pidana penjara
masing-masing selama 20 tahun. Sedangkan untuk terdakwa Budiman dengan pidana penjara seumur hidup. Tak puas dengan keputusan Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, kelimanya mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru Riau. Hasilnya, keputusan Pengadilan Tinggi di bulan Agustus 2015, keempat pelaku Ibrahim, Muhalil, Budiman, dan Safrizal mendapatkan hukuman yang sama. Sementara Muhammad Jamil yang semula dijatuhi hukuman mati menjadi seumur hidup. Terdakwa AR Ibrahim alias Bang Pin alias Ramli alias Adrian M diputus pada tanggal 6 Agustus 2015. Dan putusannya menguatkan, ya, putusan Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Negeri, ya, Siak, yaitu hukuman mati. Kalau hukuman mati, pertimbangan hukumnya sudah tepat dan setimpal dengan perbuatannya. Terdakwa Muhalil itu dari seumur hidup dituntut, Pengadilan Negeri 20 tahun, Pengadilan Tinggi juga 20 tahun. Jadi untuk yang tiga tentunya tidak ada masalah, ya, karena semuanya sudah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi, ya. Arifin Ibrahim, sang pengendali utama peredaran 8 ton ganja ini divonis hukuman mati oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru. Ibrahim saat ditangkap seharusnya masih menjadi narapidana di Lapas Bandung karena masa hukumannya 12 tahun belum selesai. Baru menjalani setengah masa hukuman, tetapi dalam kenyataannya Arifin Ibrahim alias Bang Pin yang telah berusia 45 tahun ini telah bebas dan kembali menjadi pelaku utama dalam peredaran ganja di Jawa Barat. Inisialnya Bang Pin, karena ini memang yang mengendalikan Bang Pin, tapi perlu pendalaman. Karena yang bersangkutan sudah pernah dihukum 6 tahun, tapi sekarang yang bersangkutan ada di luar. Kalau saat pengiriman khusus kasus ganja ini, dia di luar. Posisinya di luar. Yang jelas dia mengendalikan. Setelah belakangan tahu bahwa orang ini statusnya demikian seperti yang disampaikan itu. Kelima pelaku kurir dan pengendali 8 ton ganja saat ini masih ditahan di Rutan Siak Sri Indrapura. Mereka baik, karena mereka sering juga kalau menjalankan sholat 5 waktu atau sholat Jumat sering ketemu. Untuk penempatan kamar kita pisahkan dari yang maksimum security dengan yang minimum security. Untuk yang hukuman mati kita sekamarkan dengan mereka-mereka yang hukuman sama semua, hukuman tinggi-tinggi, dan yang sisanya kita sebar. Pada awal-awal Pak Hakim atau Bu Hakim mengetuk palu, ada perubahan. Karena tahu sendiri pasti ada dampak psikologis terhadap diri mereka itu kan. Karena hukuman mati, dia akan berpikir panjang, kapan saya akan dieksekusi seperti itu. Provinsi Riau sebagai jalur transportasi Sumatera Pulau Jawa juga menjadi jalur lintas peredaran narkoba, terlihat dari banyaknya jumlah tahanan narkoba yang ada di rutan dan lapas Riau. Kasus narkoba yang ada di Provinsi Riau itu berjumlah keseluruhannya 3.507. Untuk narkoba bandar pengedar itu 2.274. Sedangkan narkoba pengguna 1.233. Ya. Mereka ini semua berada di mana? Berada di Provinsi Riau. Maraknya peredaran daun ganja di tanah air dikarenakan daun ganja atau marijuana menjadi jenis narkoba yang paling banyak digunakan. Pemakai ganja menjadi ketagihan atau candu karena efek menghisap ganja yang beragam, dari halusinasi hingga rasa gembira yang berlebihan. Upaya untuk pemberantasan narkoba memang tak pernah berhenti.
Dari data penelitian penangkapan ganja di seluruh Indonesia, hanya sekitar 11% dari kebutuhan ganja di tanah air. Beberapa pengungkapan, kemudian beberapa temuan, itu memang yang paling besar adalah masih di Aceh. Yang ada di Aceh, dia masih penghasil ganja terbesar. Hasil riset antara Pusat Penelitian Kesehatan UI dengan BNN. Kebutuhan ganja nasional itu sekitar 158 ton, namun yang disita itu hanya 17 lebih kurang ton. Ini artinya kalau 158 dikurang 17 itu masih ada 120 lebih masih beredar di masyarakat. Itu ada di masyarakat. 158 itu adalah kebutuhan, yang disita hanya 17, itu berarti luar biasa. Sebulan pasca penangkapan, November 2014, Badan Narkotika Nasional memusnahkan 8 ton ganja di Jakarta. Sementara 5 pelaku yang telah divonis pengadilan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di balik jeruji penjara.